Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Atas nama keluarga Al-Habib Ja'far bin Syekhana As-Saggaf, atas nama Takmir Masjid Al-Anwar, mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Anda semuanya dalam Hall Al-Habib Ja'far bin Syekhana As-Saggaf. Tidak ada yang dapat kami balaskan kecuali memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Anda semuanya. Dan semoga Anda pulang dari majlis ini mendapatkan barakah Al-Habib Ja'far bin Syekhana. Terima kasih pula kita haturkan kepada semua pihak yang membantu terlaksananya hall, baik berupa moral maupun materi. Kepada kepada pejabat pemerintah juga terima kasih, Bapak Wali Kota, dan juga kepada kepolisian yang sangat membantu, kemudian juga TNI, Satpol PP, Dishub, Banser, semuanya kami ucapkan terima kasih. Mungkin juga PMI, kami ucapkan terima kasih. Alhasil tidak ada yang bisa kita balaskan kecuali mohonkan semoga Allah memberikan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu adzan zuhur dan kita akan sholat zuhur berjamaah, kami akan bacakan kalam Al-Habib Syekhan bin Ali As-Saggaf, ayah Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf. وقال رضي الله عنه: التواني من الكسل والإعجاب من الكبر والالتجاء إلى الله من إسقاط التدبير والقناعة من علامة الزهد والروضة من الحلم والصمت من العقل والتواضع من المعرفة والحكمة من الجوع وعدم النوم من الخوف والقلق من الشوق وترك المعاصي من التحري والحياء من الله والمراقبة والطاعة والنوافل من علامات الرجاء والزهد في الناس من علامة الثقة برب الناس والنصيحة من الدين وساس الأعمال الورع والعلم بالخشية والعمل جزاؤه مثله وبالذكر والتلاوة تحصل الفتوحات وبالأوراد تحصل الواردات وعلى قدر الاستعداد يحصل الاستمداد وعلى قدر المجهود يحصل المقصود ومن تعرض بالطاعات حصلت له النفحات وبالجد والتشمير يحصل النفع الكثير وبالتكرير يحصل التأثير وبالصبر يحصل التيسير وأحسن ما تريد ما أحبه الله لك ويريد وربما أعطاك ومنعك وربما منعك وأعطاك وممن وضح لك أعطاك العمل ومنع عنك القبول فهذا هو عين المنع ومنعك وأعطاك منك الطلب
fada'aitahu bita'jil matlubak wa akharahu fil waqti alladhi yurid lal waqt alladhi turid fahadzal mana' huwa 'ainul 'ata'. Wa idza ahabba Allahu 'abdan alhamahu ad-du'a wa akhara lahu al-ijabah. Wa idza dzakara Allahu 'abdan a'tahu ma talabuhu likai la yasma' sautuhu. Wa idza kariha Allahu 'abdan a'tahu ma talabuhu likai la yasma' sautuhu. At-tawani minal kasal. Menunda-nunda amal itu adalah sumbernya dari malas. Salat ditunda, baca Quran ditunda, itu adalah tanda malas. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau berkata, "Wala turajji fi'las salihati ila ghadi, la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi." Jangan engkau tunda, esok hari aku melakukan amal soleh. Mungkin esok harinya datang kamu sudah menjadi ahli kubur. Karena itu segeralah dalam beramal soleh. Wal i'jab minal kibir. Bangga diri sumbernya adalah dari sombong. Itu adalah sifat iblis yang merasa dirinya lebih baik ketika diperintahkan oleh Allah untuk tawadhu kepada Nabi Adam. Ana khairun minhu. Kapan manusia mempunyai perasaan lebih baik, lebih hebat dari yang lainnya, maka berarti sudah terjangkit penyakit kibir dalam hatinya. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fil qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang masih ada dalam hatinya seberat debu daripada penyakit kibir. Wal iltija ila Allah min isqatit tadbir. Berharap kembali kepada Allah itu adalah manusia yang lebih mendahulukan pasrah kepada Allah daripada mengandalkan program dan rencana dirinya. Siapa orang yang mengandalkan rencana, programnya tanpa didasari tawakal, pasti akan menjadi orang yang kecewa nantinya. Siapa orang yang berusaha dengan program dan tawakal kepada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang pasrah kepada Allah, Allah yang akan mencukupi segala urusannya. Wal ghana'ah min alamatiz zuhud. Menerima dengan bagian rizki yang Allah bagi, itu adalah tanda daripada zuhud. Zuhud itu bukan berarti kamu harus menjadi orang yang fakir total. Tapi zuhud itu, kapan kamu mendapat bagian rizki, terimalah dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima dengan bagian rizki, sedikit atau banyak, diimbangi dengan syukur yang lebih banyak, itu adalah tanda daripada zuhud. Al-ghana'atu malun la yanfad. Kata Nabi, gana'ah, merasa menerima dengan bagian rizki dari Allah, itu adalah kekayaan yang tidak pernah sirna dan punah. Warradah minal hilim. Berhati-hati, tenang, itu adalah bagian daripada kebijaksanaan. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil satu keputusan. Berhati-hatilah, telitilah. Itu adalah bagian daripada kebijaksanaan. Orang yang ngawur dalam bertindak pasti akan merugikan dirinya dan merugikan yang lainnya. Wasamat minal aql. Banyak diam itu berarti adalah mempunyai kelebihan dalam akal. Orang yang banyak
berkomentar, orang yang banyak berbicara, itu menandakan akalnya semakin rendah. Orang yang banyak diam, itu berarti lebih luas, lebih kuat daya pikir dan akalnya. As-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu adalah penuh dengan hikmah, tapi sedikit yang mau banyak diam. Tapi banyak komentar ada di mana-mana. Wat tawadhu' minal ma'rifah. Perasaan tawadhu', rendah diri, itu adalah karena bersumber daripada ma'rifah. Mengenal dengan Tuhannya, dia pasti akan tawadhu'. Dia tidak akan merasa menyombongkan dirinya, mengunggulkan dirinya. Tawadhu' itu bukan tadzlilun nafs, merendah-rendahkan diri untuk dihina sama orang. Tetapi tawadhu tadi itu jangan merasa diri Anda lebih hebat daripada yang lainnya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya sampai ada di surganya. Wal hikmah minal ju'. Hikmah itu bersumber daripada lapar. Banyak berpuasa akan muncul dari situ banyak hikmah. Karena itu janganlah terlalu banyak makan, janganlah Anda terlalu banyak mengisi perut. Rasulullah bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarram min batnih." Tidak ada wadah yang terjelek jika dipenuhi oleh manusia melebihi daripada perutnya sendiri. Kalau Anda memenuhi kantongnya fuqara wal masakin, itu bagus. Kalau Anda memenuhi celengan masjid, itu baik. Tapi kalau Anda memenuhi perut Anda sendiri, maka disitulah sumber kejelekan yang akhirnya pada intinya akan menghasilkan qasawatul galab, hati yang kaku. Wa adamun naum minal khauf. Tidak bisa tidur itu karena pasti ada banyak kekhawatiran atau ketakutan. Khawatir urusan agama Anda tidak banyak tidur karena banyak ibadah kepada Allah. Khawatir dosa yang akan bisa mengakibatkan masuk neraka dan siksa Allah sehingga beristighfar di tengah malam. Itu adalah bagus, saudara. Wabil ashar kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah malam hari dikit tidurnya dan selalu beristighfar di akhir malamnya. Tapi kalau hanya khawatir karena hartanya, hanya khawatir karena bendanya, dia tidak bisa tidur, kecuali ketahuilah bahwa takutnya dia akan bisa menghasilkan takut nanti ada di akhirat, karena dia bakal akan dihisab oleh Allah dengan hartanya tadi itu. Wal galak minasyauq, kebimbangan hati itu adalah bersumber daripada asyauq, bersumber daripada kerinduan. Orang kalau rindu selalu bimbang, pingin ketemu, selalu membayangkan kekasih. Jika Anda rindu dengan duniawi, pasti kerinduan itu akan membuat kamu bimbang hanya karena duniawi. Tapi kalau rindu kepada Rasulullah, kebimbangan itu adalah ingin bertemu dengan kekasih Muhammad Rasulullah. Itulah harapan daripada aulia Allah. Fi jannatin ma syaqani min wasiha illa likaunil hibbiha khayyama. Al-Habib Ali berkata, surga yang begitu hebat, kenikmatannya yang begitu luar biasa abadi, bukan itu yang membuat aku tertarik untuk memasukinya sehingga aku mohon untuk masuk surga. Bukan karena ingin melihat pemandangan surga, bukan karena ingin merasakan makanan surga atau bidadari yang cantik di surga, tapi karena ingin bersatu dengan Muhammad Rasulullah ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul ma'asi minat taharri wal haya minallah. Meninggalkan maksiat itu adalah bersumber daripada kehati-hatian dan malu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menjadi orang
yang diberi misalnya setiap saatnya 1 juta, 1 juta, 1 juta kepada teman dari teman Anda, maka Anda selalu hormat, Anda selalu patuh. Dengar namanya ada, Anda langsung berubah sikap. Kelihatan langsung Anda menghormati, dipanggil langsung Anda menyambut. Dan Anda tidak mungkin akan ingin mengecewakan orang yang selalu memberikan kepada Anda dari itu. Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada Anda. Ujung rambut sampai ujung kaki semuanya nikmat daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Yang Anda makan rizki Allah, yang Anda minum air Allah, yang Anda hirup-hirup udara Allah, yang Anda pandang makhluk Allah, yang Anda pegang semuanya makhluk Allah, maka Anda masih membuat Allah murka dan marah dengan melakukan maksiat kepadanya. Meninggalkan maksiat itu adalah bersumber daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabah wat ta'ah wan nawafil min alamatir raja. Meningkatkan takwa, meningkatkan taat, melaksanakan sunnah-sunnah itu adalah tanda daripada berharap kepada Allah. Berharap itu bukan hanya sekedar mengadakan tangan. Berharap itu harus ada usaha. Berharap surga, berharap ridho, berharap rahmat. Apa tandanya? Tingkatkan perbuatan ibadah, tingkatkan perbuatan taat, laksanakan perbuatan yang sunnah-sunnah. Bacalah Al-Quran, berzikirlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waz-zuhud fin nas min alamati thigah bi rabbin nas. Tidak memerlukan bantuan manusia, itu adalah satu pertanda kamu yakin dengan Tuhan manusia. Kapan hati kamu itu berharap bantuan daripada manusia, maka kamu akan lupa daripada pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Anda tetap akan menjadi orang yang fakir jika hati Anda masih berkiblat dan berharap bantuan daripada manusia. Mintalah kepada Allah yang tidak pernah menyanyiakan siapapun yang meminta kepadanya. Panjang sebetulnya. Ada di sini poin yang sangat penting untuk kita ketahui. Ahsan ma turid ma ahabbullah lak wa yurid. Yang paling bagus yang kamu harapkan adalah yang Allah cintai, yang Allah senangi, yang terjadi pada diri kamu. Jangan kamu merasa harapan kamu lebih bagus dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa akibatnya yang kita lakukan, Saudara. Kadang-kadang kita senang melakukan sesuatu perkara, tapi itu adalah berbahaya yang bisa menyampaikan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Fasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa rubbama a'taq wa mana'ak. Kadang-kadang Allah itu ngasih kamu, ya juga nggak ngasih, ya ngasih kepada kamu. Tapi yang jelas, kapan Allah mentakdir kamu untuk bisa beramal, cuma Allah tidak menerima amalnya kamu, itulah artinya Allah menolak kamu. Kamu bisa sholat, ternyata sholatnya kamu acak-acakan. Kamu baca Quran, ternyata kamu baca Quran nggak khusyuk, riya malah. Maka ketahuilah bahwa disitulah kamu menjadi orang yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kamu mohon kepada Allah, Allah nggak beri. Jangan salah paham, bukan berarti Allah benci kepada kamu. Itu berarti Allah senang mendengarkan suara kamu ketika memohon kepadanya. Itu berarti Allah cinta kepada kamu. Kadang-kadang kamu memohon langsung dikasih oleh Allah. Jangan kamu GR, gede rumongso. Kamu merasa, wah doaku diijabahi Allah. Mungkin Allah ngasih kepada kamu karena Allah benci mendengarkan suaranya kamu. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau berkata, fa du'ai wabtihali syahidun li biftigari ana abdun sara fakhri dimna fagri wattirari. Kenapa sih aku minta kepada Allah padahal Allah Maha mengetahui daripada yang aku perlukan, yang aku butuhkan?
Aku ini minta kepada Allah, itu adalah sebagai bukti bahwa aku hamba yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Karena itu aku mohon kepada Allah, senang atau susah tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.